Halo dan selamat datang kembali di channel ini ya teman-teman. Dan di video kali ini kita akan membuat second brain di Notion ya guys, untuk membantu kamu secara efektif mengembangkan dan nge-manage bisnis online kamu. Tapi sebelum kita mulai, apa sih sebenarnya second brain itu? Second brain adalah istilah untuk tempat penyimpanan digital eksternal ya teman-teman, yang dirancang untuk menangkap, mengorganisir, dan mengingatkan kita tentang ide, inspirasi, insight, dan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman. Ini memanfaatkan teknologi modern untuk memperluas memori dan kecerdasan kita ya guys, sehingga kita bisa memanage berbagai jenis informasi nantinya dengan lebih efektif. Metodologi ini tuh gak cuma membantu mengurangi stres dan overload informasi ya guys, tapi juga mendukung kreativitas dengan memberikan lebih banyak ruang bagi otak biologis kita untuk fokus pada imajinasi dan kehadiran, serta meningkatkan kemampuan kita untuk bekerja dengan mengingat informasi berharga ya guys. Jadi mari kita bicarakan tentang singkatan code mentality, di mana code ini tuh menekankan pendekatan sistematis untuk menangani informasi yang diawali C, artinya capture atau menangkap, dan ini tuh menekankan pentingnya mengumpulkan semua ide dan informasi kamu dengan efektif agar nggak ada yang terlewat nantinya. O artinya organize atau mengorganisir ya, dimana strategi ini tuh menyusun informasi tersebut ya, yang dimana akan lebih mudah untuk diakses dan ditemukan nantinya saat dibutuhkan. D artinya distill atau menyaring, dan ini berfokus pada penyederhanaan dan penyaringan tentunya ya kan, untuk filter informasi yang sudah dikumpulkan menjadi insight yang nanti akan ditindaklanjuti sehingga lebih mudah dimengerti dan diaplikasikan guys. Dan E artinya express atau pengungkapan, ini menekankan pentingnya membagikan pengetahuan dan insight kamu yang gak cuma bisa membantu orang lain, tapi juga bisa memperkuat pemahaman kamu sendiri buat dibagikan dan melengkapi siklus pembelajaran yang lainnya nanti. Untuk eksplorasi pembahasan lebih lanjut tentang mentalitas code ini tuh bisa langsung merujuk kepada konsep dasar Jago Forte di websitenya ya guys. Akronim berikutnya yang akan kita lihat adalah yang mencakup seluruh konsep second brain ini ya teman-teman, yaitu parasistem. Konsep parasistem ini tuh adalah metode untuk mengorganisir informasi digital ke dalam 4 kategori utama, yaitu proyek, area, resource, dan arsip. Jadi proyeknya tuh didefinisikan sebagai aktivitas yang terikat waktu dengan tujuan spesifik, sedangkan area ini mewakili bidang aktivitas yang memerlukan perhatian terus-menerus dan pemeliharaannya. Untuk resource atau sumber daya, ini adalah kumpulan informasi tentang topik atau tema yang diminati secara berkelanjutan. Untuk arsip mencakup semua item yang ada namun tidak aktif. Dalam 3 kategori lainnya, ini tuh berfungsi sebagai tempat penyimpanan untuk referensi ke masa depan ya teman-teman, di mana kerangka kerja ini bisa membantu kamu guys dalam menyusun dan mengakses informasi dengan lebih efisien. Dan inilah yang akan kita bangun di second brain kita. Sekarang setelah kita memahami sistem dan struktur dari second brain kita, ayo kita mulai membangun second brain di Notion. Jadi kalau kami itu belum punya akun Notion teman-teman, kalian bisa klik aja link di deskripsi di bawah ya, yang akan membawa kamu ke halaman ini nantinya. Lalu klik aja Get Notion for free di situ. Jadi kamu itu bisa langsung mulai secara gratis dari sini ya. Yang perlu kamu lakukan ya cuma login dengan akun Google aja ya guys, atau akun Apple atau email kerja kamu lah untuk memulainya. Setelah kamu itu punya akun Notion-nya, ikuti aja video ini untuk langkah selanjutnya ya teman-teman. Nantinya tuh kita akan mulai dari sini dengan membuat halaman baru, dan kita akan mulai dengan membuat yang namanya database inti ya kan, yang akan menjadi dasar dari second brain kita guys. Jadi langsung aja kasih nama halaman ini sebagai database ya teman-teman. Aku menemukan bahwa dengan memulai membuat database inti terlebih dahulu, itu memudahkan pengorganisasian di kemudian hari. Jadi di halaman ini kita akan membuat 5 database halaman penuh ya teman-teman. 1 untuk area, 1 untuk proyek, 1 untuk tugas, 1 untuk resource, dan 1 untuk catatan nantinya. Langsung aja tekan tombol slash yang ada di sini dan mulai ketik database ya kan. Di halaman penuhnya beri nama aja area ya di sini. Lalu kita buat lagi halaman penuh untuk database lainnya teman-teman. Beri nama yang satu ini project, satu lagi untuk task ya kan, satu lagi untuk resource, dan terakhir untuk notes-nya ya teman-teman ya. Sekarang setelah kita itu punya 5 database ini, cuman kerangkanya aja nih yang udah disusun ya. Ayo kita mulai membangunnya satu persatu ya teman-teman, dimulai dari database area ini. Jadi database area tuh akan punya properti-properti kayak ini ya teman-teman ya, yang nanti kita isi dengan name, dimana ini akan jadi name areanya. Properti selanjutnya yang akan kita buat adalah arsip ya kan, dan kita akan ubah ini menjadi properti checkbox nantinya. Properti berikutnya akan kita buat adalah relation atau hubungan ya teman-teman ya, dimana ini akan memungkinkan kita menghubungkan 5 database yang berbeda ini, yang benar-benar akan membuka power dari Notion-nya sendiri. Dan ya, untuk menampilkan proyek yang mau kita lakuin pada proyeknya, dan kita mau menampilkan hubungan ini ya teman-teman di database proyeknya ya kan, silakan aja klik add relation buat tambahin hubungannya. Sekarang kita akan membuka hubungan lainnya di sini untuk database di bagian notes-nya ya kan, serta properti hubungan untuk resource-nya juga ya teman-teman ya. Dan kita juga mau memastikan bahwa kita itu menampilkan properti ini di database lainnya juga. Dengan begitu aku akan membuat properti progress roll up ya untuk perkembangannya gitu ya teman-teman. Tapi kita tuh perlu melakukan sesuatu di database projectnya dulu ya di sini. Jadi ayo kita masuk ke database projectnya sekarang ya teman-teman ya. Dan di sini di database proyeknya kita akan punya properti berikut. Pertama akan ada name tentunya ya kan, seperti biasa, dimana kita udah bikin hubungan di database area nantinya ya kan. Terus kita kaitin lagi antara database area dan proyeknya lagi ya. Dan itulah kenapa itu akan muncul di sini
sini. Jadi langsung aja hapus properti dari tax ini ya kan teman-teman ya. Dan kita akan membuat properti status di database proyeknya ya guys. Dan kita akan mengubah not started menjadi inbox di situ ya guys. Dan kita juga akan punya yang namanya to do yang disebut land ya. Dan kita ubah itu jadi warna kuning teman-teman. Lalu kita biarkan biru untuk in progressnya dan hijau untuk downnya, untuk selesainya ya. Oke, sekarang kita akan membuat beberapa properti tanggal, yaitu tanggal mulai dari tanggal selesainya. Aku suka membuat dua tanggal terpisah ya di sini guys, daripada cuma membuat tanggal mulai dan selesainya doang dan properti yang sama. Karena ini cuma memungkinkan organisir yang lebih mudah nantinya guys. Jadi kita akan menyebut tanggalnya mulai dan kita bisa menduplikasi properti ini nantinya dan menggantinya dengan tanggal akhir. Properti berikutnya yang akan kita buat adalah prioritas guys. Dan ini akan menjadi properti seleksi, di mana kita akan membuat opsi tinggi, opsi sedang, dan opsi rendah. Aku akan membuat semuanya berwarna merah teman-teman. Kita juga akan membuat properti arsip lainnya di sini nanti untuk proyek-proyek juga. Dan properti arsip ini yang akan kita buat di semua basis data memungkinkan kita memfilter semua datanya sehingga di satu area kita tuh punya item aktif dan di area lain kita akan punya arsip ya. Jadi kita akan mencari kotak centang itu dan menamakannya arsip ya guys. Properti berikutnya yang akan kita buat adalah properti relasi guys. Jadi kita akan menautkan basis data resource-nya di sini untuk database ke basis data proyeknya dan kita mau mengambilkannya ke kedua tempat ya kan. Itu aja untuk basis data proyeknya guys. Sekarang kita akan kembali ke basis data area ya teman-teman dan membuat properti yang aku sebutkan tadi. Dan yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat properti roll up atau gulungan di situ dan ini akan memungkinkan kita untuk memilih properti roll up-nya dan memilih relasi mana atau hubungan mana yang mau kita tarik datanya nantinya. Jadi kita akan menarik data dari salah satu proyek basis data melalui relasi. Dan di sini kita bisa memilih properti mana yang mau kita kembalikan nantinya. Jadi dalam hal ini kita mau memilih status ya kan. Jadi di bawah hitungan ini, jadi kalau misalkan kita kalkulasi, kita akan klik persen buat menyelesaikannya dan kita menampilkannya sebagai bar seperti ini ya teman-teman. Dan kita akan mengganti namanya jadi roll up to progress. Jadi properti ini tuh mewakili presentase total proyeknya ya guys di bawah area yang sedang dikerjakan. Selanjutnya kita akan melihat basis data tugasnya. Dan di sini kita akan memiliki beberapa properti. Jadi kita akan menjaga properti namanya bakal tetap ada ya. Kita akan menghapus properti taksi ini ya kan teman-teman. Dan properti pertama yang akan kita buat adalah properti relasi. Jadi kita bisa mengaitkannya dengan proyek dan kita mau menampilkannya ke kedua tempat yang ada di sini kan. Properti berikutnya yang akan kita pilih adalah properti tanggal. Dan kita akan menyebutnya tanggal jatuh tempo ya guys. Dan properti terakhir yang akan kita buat adalah kotak centangnya. Dan kita akan menyebutnya selesai. Jadi setelah kita menyelesaikan tugas, kita bisa mencentangnya ya. Baik, lanjutkan ke basis data resource-nya ya teman-teman. Kita akan masuk ke sini nantinya dan seperti yang bisa kita lihat di sini, kita memiliki relasi yang kita buat dari area dan bagian proyek dari yang akan kita lakukan di sini teman-teman. Kita akan menghapus properti tax ini ya kan. Dan kita akan membuat properti URL di sini ya guys. Jadi kita bisa menyimpan hal-hal dari web dan itu akan muncul di sini di mana kita bisa mengaksesnya dengan mudah nantinya. Dan kita akan membuat dua kategori proyek centang di sini ya guys. Yang kita buat sebelumnya yaitu kotak centang arsip. Dan kita akan menampilkannya di sini dan kita akan membuat satu lagi di sini yang disebut favorit ya teman-teman. Dan kita juga akan mengubah icon kecil ini ya guys menjadi bintang. Dan kamu bisa mengubah icon untuk properti apapun di sini kok sebenarnya untuk membedakan antara arsip dan favorit serta checkboxnya. Kemudian kita akan menambahkan satu lagi properti relasi di sini ya guys. Aku suka banget ngaitin basis data dan tugasku ya di sini. Jadi kita akan klik relasi di sini ya teman-teman. Pilih tugas, tampilkan di kedua tempat dan tambahkan relasi di situ. Jadi di bagian relasi ini kita akan menghapus properti taksi ini ya guys. Dan aku cuma akan membuat yang namanya relasi ke basis data proyek dan basis data tugas dan menampilkannya di kedua tempatku di sini ya guys. Oke, sekarang setelah kita buat basis data inti, mari kita buat halaman utama sehingga kita bisa mengatur data ini secara visual ke dalam format yang bisa digunakan. Jadi kita akan menekan di sini teman-teman, kita akan menekan backslash di sini dan ketik halaman untuk membuat halaman baru ya kan. Kita akan menyebutnya halaman utama. Jadi kita akan kembali aja di situ dan aku akan menekan opsi dan klik halaman utamanya di situ teman-teman. Dan itu yang membuat di sisi ini dengan halaman utama terbuka di sisi ini juga guys. Aku akan klik kanan di setiap basis data yang ada di sini ya guys. Terus klik salin link dan tempel aja langsung. Kita akan membuat tampilannya terkait dari ke basis data dan kita cuma akan melakukan itu untuk semua basis data di sini ya teman-teman. Oke, sekarang setelah kita memiliki semua basis data di sini guys, di halaman utama kita akan membuat halaman utama jadi lebih lebar ya. Tambahin icon untuk halaman utama di sini teman-teman. Kasih aja icon otak karena ini adalah otak kedua kita ya kan. Dan kita akan menambahkan penutup di sini teman-teman. Aku akan pilih salah satu dari galeri yang ada di Notion ya kan. Yang ini kelihatan oke sih buat aku dan sekarang kita bisa mulai merancang ini sehingga biar jadi lebih masuk akal di sini. Oke. Jadi yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat beberapa template nantinya ya untuk setiap basis data ini. Jadi mari kita mulai dengan area. Kita akan masuk ke pilih template baru. Sebelum kita melakukannya, yang mau kita lakukan adalah kita bisa pergi ke area yang mencakup banyak proyek berbeda. Jadi untuk bisnis kamu mungkin pilih area seperti penjualan gitu kan,
marketing, pengiriman klien, dan dalam area tersebut ada proyek-proyek. Jadi yang akan kita lakukan adalah menyalin tautan basis data proyeknya. Copy aja proyek ke database yang ada di sini. Terus bikin aja template yang baru ya kan. Kita akan menempelkan tampilan tertaut ke dalam tempat seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi pas yang ada di sini ya guys. Nah, sekarang buat mengubah tampilannya, kita akan mengubahnya menjadi tampilan papan ya teman-teman, sehingga kita bisa ngelihat status proyeknya nantinya. Dalam area ini dimana kita akan pilih papan atau board, kelompokin berdasarkan status sempurna, dan kita akan menempelkan beberapa proyek kosong yang ada di sini ya guys, sehingga kita bisa ngelihatnya dengan mudah nantinya. Ayo kita bikin ini jadi full screen ya. Sekarang kita akan lanjutin aja ya teman-teman. Kita akan nyebut area ini sebagai contoh ya. Kita akan nyebutnya marketing. Sekarang yang mau kita lakuin adalah tentu kita cuma mau ngelihat proyek ya kan yang terkait dengan area marketingnya. Kita nggak akan panggil itu begitu aja. Sekarang yang akan kita lakukan adalah kita cuma mau ngelihat proyek yang terkait dengan area marketing ya teman-teman. Jadi yang akan kita lakukan, kita akan bikin filter dulu. Maaf, kita nggak akan panggil ini begitu aja ya, karena kita lagi bikin template ya kan. Tapi prinsipnya sebenarnya sama ya kan. Jadi kita cuma mau lihat proyek yang terkait dengan area spesifik yang kita bikin. Dan sekarang kita lagi buat template ya. Jadi kita masuk aja ke proyek ini, terus filter dan kita pilih area dan kita pilih itu nantinya teman-teman. Jadi sekarang kita kembali ke area dan kita akan pilih template baru. Ini template yang baru aja kita buat ya guys. Sekarang kita bisa sebut ini sebagai marketing. Dan jika kita buat proyek baru di sini, kita bisa lihat proyek ini sekarang terkait dengan area marketingnya. Jadi begitulah cara kita bikin buat area tersebut. Aku suka banget buat ngambil resource di sini dan kita akan pilih tampilkan minimal dan kita akan ambil catatan dan juga tampilkan sebagai minimal di sini. Mereka akan muncul di bawah sini guys. Jadi setiap kali kamu itu menambahkan catatan, maka itu tempatnya bakalan muncul di situ ya. Nah, hal terakhir yang akan kita lakukan di template ini adalah kita akan duplikat tampilannya supaya filter itu nantinya terbawa ya teman-teman. Tapi kita mau ubah dulu tata letaknya jadi timeline di situ. Ini tampilan favoritku ya guys, khususnya untuk proyek karena kamu itu bisa secara visual ngelihat bagaimana proyekmu itu berjalan dengan tingkat waktunya dan lain-lain. Jadi yang akan kita lakukan, kita akan pisahkan tanggal mulai dan juga akhir. Dan inilah kenapa kita akan buat dua tanggal terpisah ya guys. Jadi tanggal mulai akan jadi properti start date di situ dan tanggal akhir akan jadi properti end date yang kita pilih di situ ya teman-teman. Sedikit hal terakhir untuk template ini, kita akan klik ini di sini dan sembunyikan judul database-nya ya guys. Menurutku tampilannya jadi lebih bersih seperti ini ya teman-teman, dan aku pikir ini terlihat sedikit lebih bersih. Dan kita akan sebut ini sebagai area baru guys. Dan ini akan kita siapin juga, jangan lupa kita ubah namanya jadi timeline ya kan, supaya kita bisa tahu ya teman-teman. Hal terakhir yang akan kita lakukan di area ini adalah sebelum kita buat template proyeknya, ya kita akan ubah dari tampilan table ke tampilan galeri ya, karena kamu nggak akan punya banyak area ya kan, nanti kita akan punya area yang memuat banyak sekali proyek nantinya teman-teman, dan hal semacam itu. Aku sangat suka tampilan galerinya di sini. Terus kita akan pilih ini ya teman-teman, properti yang akan ditampilkan, dan kita akan pilih progresnya ya guys. Kita bisa ngelihat bagaimana proyek-proyek di area tertentu ini berkembang, dan sekali lagi sedikit hal kecil, kita akan menggunakan heading 3 di situ. Jadi kita gunakan 3 tanda pagar dan tekan spasi. Sebut ini sebagai area dan tambahkan pembatas ya kan. Jadi sembunyikan judul database-nya. Oke, sekarang kita akan lakukan hal yang sama teman-teman untuk database proyek yang ada di sana. Sekarang mari kita masuk dan buat template proyeknya ya guys. Jadi sebelum kita itu masuk ke template proyek, kita akan pilih database tugasnya. Kita akan salin link itu karena kita mau tugas untuk proyek yang spesifik yang akan masuk ke dalam template tersebut. Jadi masuk ke sini dan kita akan sebut ini sebagai proyek baru ya, dan kita akan buat tampilan linknya dari database tugas. Sekarang kita akan lakukan hal yang sama juga teman-teman, seperti yang kita lakukan di area sebelumnya. Kita cuma mau lihat tugas yang terkait dengan proyek ini ya teman-teman. Kita juga akan klik filter proyek dan kita akan pilih proyek yang baru. Sekarang setiap kali kita akan masuk ke sini, kita cuma akan ngelihat tugas yang terkait aja guys dengan proyek ini. Dan aku suka banget nambahin sortasi di situ ya teman-teman, supaya yang sudah selesai itu muncul di urutan yang atas ya guys. Dan juga beberapa hal kecil lagi nih, kita akan buat heading untuk tugas dan letakkan di atas database kita guys. Sembunyikan judul database-nya dan tambahkan pembatas, dan ini selesai. Aku juga sangat suka menduplikat tampilan ini dan buat tampilan timeline-nya ya, karena kalau kami itu punya proyek dengan banyak tugas yang berurutan, tampilan timeline ini sangat membantu ya teman-teman. Jadi kita akan pilih itu. Bagus, kita punya template untuk area proyeknya di sini teman-teman. Dan sekarang kita tambahkan tampilan baru untuk proyek di sini ya guys. Dan kita akan edit tampilan ini menjadi timeline, karena aku rasa ini adalah opsi yang terbaik ya guys untuk proyek ini. Nah, ada satu hal lagi nih yang aku lakukan nantinya. Jadi karena kita itu udah buat semua template ini ya kan, kita akan balik lagi dan tambahkan aja ikonnya supaya kita itu tahu apa saja dengan hanya cuman ngelihat ikonnya. Jadi untuk area ini kita taruh icon kayak global aja ya, dan untuk proyek pilih aja icon seperti folder gitu guys. Kita akan tambahin judul tugas kayak gitu dan kita sembunyiin judul database tugasnya. Sekarang kita bisa masuk ke pembuatan template tugas ya teman-teman. Di sini kita akan tambahkan icon ya kan. Ya banyak yang perlu kita lakukan untuk template tugas ini ya guys. Selain itu kita akan tambahkan icon tanda centang ya. Nah, hal yang akan kita lakukan adalah tentu kita akan buat beberapa tampilan untuk tampilan tugasnya teman-teman. Aku suka banget ubah ini jadi tampilan daftar list view, dan kita bisa pilih
pilih properti ya guys yang akan kita tampilkan di sini. Kita akan pilih completed dan due date di situ. Sekarang kita bisa ubah namanya jadi semua tugas yang belum diselesaikan ya kan. Dan kita akan buat filter di mana yang completed ini nggak tercentang ya teman-teman. Lalu kita duplikat tampilan ini di sini dan ini kita sebut sebagai hari ini ya kan. Dan buat filter di mana ini due date-nya adalah hari ini udah selesai guys. Lalu kita duplikat ini sekali lagi dan kita akan sebut tampilan ini sebagai minggu ini ya kan. Dan kita ubah filter dari hari ini jadi berlaku untuk minggu ini. Ini keren banget nih. Jadi sekarang kita punya beberapa tampilan. Kita bisa lihat semua tugas kita juga untuk semua proyek dan kita bisa lihat semua tugas yang harus dikerjakan hari ini guys dan semua tugas yang harus selesai minggu ini juga. Sekarang kita masuk ke bagian resource ya teman-teman dan tambahkan pembatas di situ. Lalu kita hilangkan judul database-nya ya kan. Oh iya, aku lupa nih, aku mau tambahin ini database resource ya di sini teman-teman. Kita perlu bikin status untuk resource-nya juga ya guys. Jadi status ini bakal punya beberapa opsi nantinya teman-teman. Yang pertama kita akan sebut ini sebagai inbox. Aku namain ini sebagai to review ya. Ini akan memfilter hal-hal yang masih perlu di-review. Dan kita bakal bikin status reviewed ya kan, yang artinya udah di-review dan ini udah selesai. Nah, di sini aku bakal ubah tampilannya jadi list ya teman-teman. Kita akan bikin dua tampilan berdasarkan filter. Yang pertama kita namain ini to review ya. Jadi kita bisa ubah namanya dulu ya teman-teman dan kita akan tambahin filter di situ ya guys. Oke, ini udah nih, filternya udah bener dan sekarang kita akan duplikat tampilan ini dan kita ubah namanya ini jadi reviewed ya kan, dan ubah filternya jadi yang udah di-review. Jadi kita bisa lihat resource yang belum di-review di sini teman-teman dan yang udah di-review tapi belum diarsip ya kan. Untuk bagian notes kita cuman buat header aja di situ dan sembunyiin judul database-nya. Satu hal lagi yang kelupaan teman-teman, kita harus buat properti arsip di situ ya. Jadi tambahin properti checkbox arsipnya di situ. Dan kalau udah beres di situ, sekarang aku ganti tampilannya jadi list aja ya teman-teman. Dan ini kayaknya udah cukup bagus ya. Nah, satu hal yang lupa untuk semua tampilan ini adalah ingat kita udah bikin properti arsip di tiap database. Jadi hal utama di halaman ini ya kita nggak mau kan lihat hal-hal yang udah diarsip. Sekarang kita bakal bikin halaman terpisah buat itu nanti ya teman-teman. Sekarang kita akan tambahin filter dulu supaya bisa cuma nunjukin hal-hal yang belum diarsip aja ya guys. Jadi kita bisa masuk ke sini dan kita tambahin filter yang cuma nunjukin arsip yang belum dicentang aja dan kita akan ulang ini di semua tampilannya jadi filter ya kan. Nanti bakal diarsip uncheck. Jadi ini nggak diarsip ya teman-teman. Terus filter arsip yang belum dicentang juga dan filter yang sama di semua view di sini. Oke, ini untuk tags yang nggak punya arsip ya teman-teman. Karena itu adalah tugas, jadi ya kita akan pakai complete sebagai gantinya nantinya. Jadi ini akan menggantikan peran arsip dan untuk resource ya kita tambahin aja filter arsip unchecknya ya kan. Untuk reviewnya mungkin kita bikin ini sebagai area baru ya. Dan ayo kita lihat gimana kamu bisa pakai otak kedua kamu nantinya. Sebenarnya ada yang lain sih, tapi aku cuma mau tunjukin gimana semuanya itu mulai terhubung ya teman-teman. Jadi sejauh ini kita itu masuk ke sini dan mungkin bakal namain ini sebagai penjualan. Dan kita akan bikin proyek baru di sini ya guys untuk penjualan dan mungkin ini halaman penjualan untuk peluncuran Q1-nya ya teman-teman. Dan kita akan pilih proyek baru untuk itu ya guys. Lalu kita mulai tambahin tugasnya dan yang kita perlu lakukan adalah buat halaman penjualan ini tuh dijadikan proyek peluncuran Q1. Jadi misalnya tulis draft pertama kamu dan kita edit di situ. Draft pertama kita terbitin ya. Contohnya nih, kita akan tampilkan layar penuh untuk halaman proyek ini ya teman-teman dan beralih ke tampilan timeline-nya. Sekarang kita bisa mulai merencanakan tanggal ini dan tanggal itu. Jadi kita mungkin akan bisa pilih tools buat draft pertama yang bakal makan waktu segitu. Jadi misalnya tulis draft pertama ya kan, kita edit, draft pertama diterbitkan juga. Nah, contohnya kita akan tampilkan layar penuh untuk halaman proyek ini ya teman-teman dan beralih ke tampilan timeline. Sekarang kita bisa mulai rencanakan tanggal ini dan tanggal itu. Jadi kita akan mungkin pilih tulis di situ draft pertama bakal makan banyak waktu segitu sih guys. Lalu kita akan edit draft pertama itu ya kan di sini, lalu kita terbitkan draft pertama itu juga. Kita akan urutkan berdasarkan tanggal jatuh temponya teman-teman dan selesai. Jadi kita mulai dari penjualan ya guys. Kita akan bikin area baru bernama penjualan nantinya dan kita punya proyek ini yang namanya halaman penjualan untuk Q1 ya kan. Kalau kita buka ini sekarang, kita punya semua tugas terkait dengan proyek ini ya teman-teman. Oke, sekarang yang kita lakukan adalah mengorganisir otak kedua kita teman-teman. Ini yang sedikit jadi ya kayak yang sebelumnya. Kita akan mulai dengan halaman database ini juga di mana semua database kita itu ada, tapi kita mau pisahin itu dari halaman utama kita ya guys. Dan ya, aku udah favoritkan halaman utama ini yang ada di sebelah kiri ini di sini. Kita tinggal tarik halaman database itu dan oke. Jadi aku sekarang udah keluarin halaman utama dari halaman database teman-teman. Dan yang kita lakukan adalah kita akan bikin bar navigasi dan bar navigasi ini akan ada di atas setiap halaman yang kita punya. Jadi sekarang kita punya dua halaman secara teknis ya teman-teman. Kita punya halaman utama dan halaman database kita. Kita akan buat beberapa halaman lain nantinya dan daripada harus bolak-balik di antaranya, kita buat bar navigasi yang ada di atas semuanya. Jadi akan lebih gampang buat dinavigasi. Jadi untuk itu kita akan mulai dengan bikin callout ya teman-teman. Oke, kita akan mulai bikin callout ini di sini dan kita akan ganti ikonnya jadi rumah. Sekarang kita udah namain ini home ya kan atau rumah. Kita akan pergi ke halaman utama kita yang ada di sini lagi, lalu kita klik kanan atas dan kita klik salin link. Kalau kita tuh balik ke database lagi, kita akan pilih link itu ya teman-teman dan kita akan tempel aja di situ. Nah, udah beres nih. Jadi sekarang kita itu bisa tinggal klik tombol itu aja dan itu akan bawa kita ke halaman utama ini. Itulah cara kerja halaman navigasi ini ya teman-teman ya. Sekarang yang kita lakukan di sini adalah kita akan salin linknya ke blog
kita akan pergi ke halaman utama ini ya teman-teman, dan tempel dan sinkronkan yang mau kita lakukan di sini ya guys. Sekarang perubahan apapun yang kita buat di blok ini akan terseret dimanapun blok yang disinkronkan itu ditempel teman-teman. Jadi kita akan balik lagi ke database yang ada di sini, dan yang kita lakukan adalah tentu kita salin link ke halaman database-nya ya guys. Tekan shift dan enter, lalu tempelin aja dan pilih link ke halaman. Sekarang kita punya halaman database di sini juga ya guys. Jadi kalau kamu itu klik home di situ, kita bisa lihat blok yang disinkronkan itu udah diperbarui, dan kita punya halaman database di dalamnya ya guys. Dan ya, kita akan buat beberapa halaman di sini untuk membuat otak kedua kita nantinya biar benar-benar hidup. Jadi yang pertama buat kita lakukan adalah kita ke inbox ini ya kan, dan kita akan bikin halaman ya teman-teman, dan kita akan kasih nama inbox ya guys. Kemudian hal pertama yang kita lakukan adalah salin link ini ke blok yang disinkronkan, dan kita klik aja inbox, dan kita mau tempel itu di bagian atas ya guys. Jadi inbox ini akan berfungsi sebagai inbox nantinya untuk semua area berbeda dari otak kedua kita. Semua area berbeda kayak proyek, tugas yang berbeda juga, serta resource dan juga catatan ya guys. Jadi ayo kita perluas halaman ini ya teman-teman. Klik di database yang ada di sini. Hal pertama yang kita lakukan adalah salin link, dan kita balik ke inbox, tempel dan buat tampilannya terhubung. Yang kita lakukan di sini adalah ubah ini jadi tampilan daftar, dan buat filter untuk statusnya di situ teman-teman. Dan ini akan jadi apa aja yang ada di inbox ya kan. Jadi hal-hal yang belum kita pilih atau hal-hal yang belum direview. Kita buat satu filter lagi di sini teman-teman, dan itu akan dipakai untuk arsip ya. Pastikan itu belum dicentang ya guys. Buat database berikutnya kita akan salin lagi di sini, dan kita klik opsi database ya kan, dan kita akan tekan salin link ke tugasnya ya teman-teman, lalu tempel dan buat tampilannya terhubung, dan kita ubah ini jadi tampilan daftar juga. Kita akan filter ke yang belum selesai dicentang ya teman-teman, karena kita cuma mau itu ngeliat tugas yang belum selesai aja ya guys di inbox kita. Kita buat beberapa filter lagi di sini nantinya, jadi dimana itu adalah tugas yang tanpa tanggal jatuh tempo ya kan. Jadi dimana tanggal jatuh tempo itu kosong ya teman-teman, kita tambah satu filter lagi, dan apa aja proyek yang nggak ada, jadi dimana proyeknya itu kosong ya kan. Oke, database berikutnya yang akan kita salin adalah proyek milik kita. Jadi kita itu akan salin link buat tampilan yang terhubung, ubah ini jadi tampilan baru, dan buat beberapa filter yang kita buat di sini. Dan kita akan buat filter lanjutan ya guys. Pilih di mana status di set ke inbox ya kan, atau di mana area kosong atau tanggalnya mulai kosong teman-teman. Jadi ini adalah semua proyek yang belum dicentang dengan jelas ya kan. Jadi mereka itu stay di inbox kita. Oke, dan itu termasuk halaman inbox kita yang ada di sini teman-teman. Halaman berikutnya yang akan kita buat adalah yang bisa diakses di bar navigasi kita. Ini adalah halaman tugas. Jadi kita akan slash halaman ya kan, terus namain ini jadi tugas, dan kita akan balik lagi teman-teman. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah salin blok navigasinya ya guys, dan ini kita tempel, jadi kita bisa navigasi ini lebih mudah ya kan. Kita akan buat halaman ini jadi full secara penuh, lalu kita buka database-nya ke sidebar yang ada di sana, salin link ke database tugas, dan tempel itu di sini. Jadi halaman ini cuma buat lihat tugas kamu ya teman-teman. Halaman utamanya bisa kita lihat semua, dimana ini adalah area proyek kamu, tugas kamu, resource, dan catatan kamu. Dan halaman ini cuma bisa buat lihat tugas yang udah kamu mau lihat ya teman-teman. Dari sini kita akan ubah ini jadi tampilan daftar ya guys, dan tambahkan beberapa filter. Jadi kalau kita mau yang selesai ini belum dicentang, dan kita tambahkan di mana tanggal jatuh tempo hari ini, kita bisa lihat tampilannya hari ini nih teman-teman. Lalu kita gandakan tampilan ini ya guys, dan kita bisa buat ini tampilannya untuk minggu ini ya teman-teman. Yang kita perlu lakukan ya cuman ganti filternya aja guys, dari hari ini ke tanggal mulai relatif ke hari ini buat minggu ini, dan selesai. Yang aku suka lakukan juga adalah tentu salin link ke database tugas lagi buat tampilan terhubung di bawahnya, dan di sini kita pilih tampilan minggu ini ya teman-teman, dan kita akan ubah ini ke tampilan timeline-nya. Lalu kita hapus filternya minggu ini ya guys. Jadi dengan ini kita bisa lihat semua tugas kita di tampilan timeline ya guys. Dan yang kita lakukan adalah tentu urutkan berdasarkan tanggal jatuh temponya. Beres, dan itu halaman ke tugas kita ya kan. Oke, halaman berikutnya yang kita buat adalah proyek. Jadi kita akan saling link ke bar navigasi ya teman-teman. Buat halaman baru, namain ini proyek, dan tempel dan sinkronkan aja guys. Pindahkan proyek ini ke bar navigasi. Buat halamannya jadi secara penuh ya di sini, dan buka database di tampilan side pick-nya ya kan. Salin link ke database proyek, tempel, dan buat tampilan terhubung dari database ya guys. Sekarang yang aku lakukan di halaman ini adalah kita akan pilih table, tapi kita ubah ini jadi tampilan timeline ya teman-teman. Dan sekarang yang aku suka lakukan di halaman proyek khusus ini adalah tentu mengelompokkan ini berdasarkan areanya. Jadi dengan cara ini kamu bisa lihat proyek kamu dalam tampilan timeline guys, tapi ini terpisah ya berdasarkan area yang berbeda untuk menjaga semuanya terorganisir. Kita akan sembunyikan grup yang kosong ini, dan udah selesai. Kita bisa lihat halaman penjualan untuk peluncuran Q1-nya ya teman-teman, yang kita punya di kategori penjualan buat proyek di area marketing. Kamu bisa lihat bagaimana perbedaannya di sini ya guys, karena fitur pengelompokan itu udah pas ya kan. Di halaman berikutnya yang akan kita buat di sini adalah kita akan ke bar navigasi kita ya teman-teman, dan ini adalah halaman area ya guys. Kita bisa buat halaman bernama area di situ, salin dan tempel blok yang disinkronkan di bagian atas ini ya teman-teman. Jadi kita bisa navigasiinnya lebih mudah nantinya, dan taruh aja di atas sana ya teman-teman. Sekarang aku suka buat dua tampilan berbeda di sini ya guys. Jadi di sini yang kita lakukan adalah buat ngebuat tampilan dari area yang ada di sini, terus kita buka halaman database-nya di sana, dan nantinya kita akan salin link ke database area lagi ya teman-teman. Kita tinggal tempel
tempelin aja di situ dan aku udah salin database proyeknya. Kita salin dan kita tempel di atas sini ya kan. Terus kita akan ubah database area ini menjadi tampilan galeri ya teman-teman, dan properti yang akan kita nyalakan di sini. Ini adalah progress roll up-nya ya guys. Dan ya, buat di bawah sini aku suka menyebut ini sebagai area proyek ya guys. Jadi kita akan edit tampilan ini dan kita ubah jadi tampilan board, dimana kita akan mengelompokkan berdasarkan areanya. Jadi kita bisa melihat proyek berdasarkan areanya ya teman-teman. Dan untuk properti kita akan lihat ya kan, buat namanya tentunya di situ, terus buat status langkahnya dan mungkin prioritasnya. Nah, udah selesai nih. Ya, itulah halaman area kita ya guys. Oke, dan sekarang kita akan kembali ke halaman utama ya teman-teman, dan kamu bisa lihat semua yang udah kita bangun tadi. Di atas sini kita udah punya bar navigasi yang bisa kita klik ke halaman mana aja yang ada di sini, dan kita punya bar navigasi di area ini. Kita juga bisa buat itu dengan blok yang disinkronkan, dan ya, jadi itulah dia. Semoga video ini membantu kalian dalam membuat otak kedua kamu sendiri di Notion untuk menjalankan dan nge-manage bisnis online kamu guys. Kalau kalian merasa video ini itu membantu, silahkan kasih like dan pertimbangkan untuk subscribe juga, karena kita itu buat banyak banget video di channel ini buat para entrepreneur, buat ngebantu mereka mulai dan nge-manage bisnis online mereka. Terakhir, kita akan tinggalkan link di bawah ya teman-teman di deskripsi, dimana kalian bisa cek Notion, dan kalau kalian itu pakai link kita, itu akan mendukung channel ini tanpa biaya tambahan buat kalian. Jadi ya, kita bisa terus bikin video gratis seperti ini buat kalian semua. Terima kasih udah nonton, dan kita akan ketemu di video berikutnya.